kami ingin mempresentasikan infografis kita yang berjudul Besaran Gerak Lurus. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Alisa Dayana. Saya Talita Indira Garsati. Saya Nalendra Sarah. Saya Raditya Waradana. Saya Wadusuti Nuraini. Saya Nur Aisyah. Kami dari kelompok 1. Selanjutnya kami akan membahas tentang besaran gerak lurus. Definisi, gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan benda terhadap suatu acuan tertentu. Jadi, benda dikatakan bergerak ketika benda tersebut mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu berdasarkan lintasannya. Gerak suatu benda dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada gerak lurus, kedua ada gerak melingkar, ketiga ada gerak melengkung atau parabola. Maka, benda yang bergerak pada lintasan yang lurus disebut gerak lurus. Karena besaran gerak yang pertama ada posisi. Posisi adalah letak atau posisi sesuatu, baik benda maupun seseorang dalam ruang atau tempat tertentu. Secara umum, posisi bisa merujuk pada lokasi fisik suatu objek dan bisa juga merujuk pada kedudukan atau status seseorang dalam suatu kelompok atau struktur. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang total lintasan yang ditempuh oleh suatu benda tanpa memperhatikan arah. Sementara perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dari titik awal ke titik akhir dengan memperhitungkan arah. Selanjutnya ada kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah ukuran seberapa jauh suatu benda telah bergerak dalam suatu selang waktu tertentu tanpa memperhatikan arah. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah perpindahan suatu benda atau perubahan posisi dibagi dengan selang waktu yang diperlukan dengan memperhitungkan arah geraknya. Selanjutnya yang terakhir ada kecepatan sesaat dan percepatan. Kecepatan sesaat adalah kecepatan suatu benda pada satu titik waktu tertentu. Sedangkan percepatan adalah laju perubahan berikutnya adalah contoh soal. Oke, berikut adalah contoh soal yang pertama. Jadi, kakak berjalan lurus sejauh 500 meter. Misalnya, ban sepeda kakak tiba-tiba bocor. Lalu kakak balik arah lagi sejauh 50 meter ke bengkel. Tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh dari rumah ke pertigaan jalan. Nah, seperti biasa dalam mengerjakan fisika, kita harus menulis diketahuinya terlebih dahulu. Jadi, diketahui jarak pertama atau tadi kan kita dikasih tahu kalau kakak berjalan lurus sejauh 500 meter. Berarti dia itu adalah jarak pertama, 500 meter. Terus jarak keduanya itu adalah 50 meter. Nah tadi, lalu kakak balik arah lagi sejauh 50 meter ke bengkel. Nah yang ditanya itu adalah jarak atau S dan perpindahan yaitu delta X. Nah, cara jawabnya pertama kita jawab dari cara menentukan jarak atau S. Nah kan jarak itu kan total panjang lintasan kan. Misalnya dari Jakarta ke Bandung itu sebanyak 450 km. Nah berarti itu adalah total panjang lintasannya dari Jakarta ke Bandung. Nah berarti rumus jarak itu sebenarnya cuma cukup dijumlahkan. Karena di sini cuma ada 2 yang diketahui jaraknya, berarti S1 atau jarak pertama ditambah jarak kedua. Berarti 500 meter ditambah 50 meter. Berarti jaraknya adalah 550 meter. Itu jaraknya. Selanjutnya itu ada perpindahan atau delta X. Perpindahan itu adalah perubahan posisi. Nah, misalnya nih, dari Jakarta ke Bandung itu perubahan posisinya itu berapa kilometer? Nah, berarti rumusnya itu X2 dikurang X1. Berarti akhir dikurang awal. Nah, berarti tadi kan jarak keduanya atau jarak terakhirnya itu adalah 50 meter dikurang jarak awalnya yaitu 500 meter. Berarti perpindahannya itu adalah negatif. Kenapa negatif? Karena misalnya nih, kau punya uang 50. Terus, tapi kau punya utang 500, berarti utang kamu masih ada.
Nah, makanya tetap min atau negatif. Nah, berarti 500 kurang 50 negatif 450 meter. Nah, itu adalah perpindahannya. Jadi jaraknya 550 meter, perpindahannya itu negatif 450 meter. Oke, jadi soal yang kedua sekarang. Kakak bersepeda sejauh 80 meter pada lintasan lurus sejauh 60 detik. Sampai di pertigaan, kakak belok kiri dan berjalan lurus lagi sejauh 60 meter menuju perempatan lampu merah selama 30 detik. Tentukan jarak tempat perpindahan yang ditempuh sepanjang perjalanan. Nah, tadi kita udah tahu kalau misalnya A atau misalnya kakak bersepeda sejauh 80 meter, kan ini ngebentuk siku-siku kan. Jadi dia ngebentuk sisi yang paling bawah, yaitu 80 meter A dengan waktu 60 sekon. Terus dia tadi kan sampai di pertigaan kakak belok kiri, nah itu kita sebut aja C. Dan berjalan lurus lagi sejauh 60 meter menuju perempatan. Nah, 60 meter itu kita sebut B dengan waktu 30 sekon. Nah, terus yang ditanya itu adalah jarak atau S dan perpindahannya delta X. Nah, pertama kita bakal jawab yang jarak dulu. Nah, kan jarak itu adalah total panjang lintasan kan, dari A sampai akhir. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu nih si C ini berapa. Nah, caranya itu adalah dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras itu kan di sini ada A, B, C kan. Rumusnya itu karena kita cari C, berarti C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti A kuadrat itu berarti 80 kuadrat ditambah, oh ya, ini jangan lupa kasih akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini berarti akar 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Berarti tadi jadinya 640 ditambah 360 akar 640 ditambah 360 0 berarti 1000 kan. Nah, itu C kuadrat. Nah, nilai C nya itu berarti akar dari 1000 adalah 100. Berarti C nya itu adalah 100 meter. Nah, baru kita bisa tentuin jaraknya. Jaraknya itu adalah kan berarti S sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 sama dengan 80 ditambah 60 ditambah 100. Sebenarnya ini harus urutan ya guys, cuma sebenarnya karena ini pertambahan jadi bebas di mana aja. 80 tambah 60 140, 140 tambah 100 itu berarti 240 meter. Itu adalah jaraknya, meter atau M lah. Nah, terus sekarang perpindahan bukan ini ya, akhir kurang awal. Nah, berarti tadi yang paling terakhir itu yang kita ketahui itu adalah berjalan lurus lagi sejauh 60 meter. 60 dikurang tadi kan kita udah tahu nih C nya tadi 100 dikurang 100 dikurang dikurang 80 meter lagi guys. Berarti min 40 min 80 sama dengan min 120 meter. Itu adalah perpindahannya. Oke, selanjutnya adalah soal yang ketiga. Seseorang berjalan lurus 30 meter ke arah barat dalam waktu 70 sekon dan kemudian 20 meter ke timur dalam waktu 30 sekon. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata orang tersebut dalam perjalanannya adalah, nah berarti pertama itu yang kita ketahui apa aja nih? Pertama, jarak pertama. Jadi itu seseorang berjalan lurus 30 meter ke barat dalam waktu 70 sekon. Berarti S1 nya itu 30 meter tapi dalam waktu 70 sekon. Terus jarak keduanya, berarti S2 nya itu kemudian 20 meter ke timur dalam waktu 30 sekon.
Ya berarti 20 meter, jarak keduanya 20 meter dan waktunya adalah 30 sekon. Nah, yang ditanya itu adalah kelajuan rata-rata atau V dan kecepatan rata-rata yang lambangnya juga V juga, sama aja. Nah, gimana cara jawabnya? Nah, pertama aku jawab dulu yang kelajuan. Nah, di kelajuan itu rumusnya itu adalah Vs per T atau per T. Nah, kecepatan juga sama, V sama dengan S per T. Tapi apa yang membedakannya? Kalau misalnya kelajuan, S-nya itu adalah jarak dan T-nya itu adalah waktu. Sedangkan kecepatan itu S-nya adalah perpindahan dan T itu waktu. Kalau jarak tadi kan tentang total panjang lintasan, sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi suatu benda, berarti akhir kurang awal. Nah, maka jarak atau S-nya itu tadi kan kita cari panjang lintasan kan, total panjang lintasan. Itu diketahui dua jarak, yaitu jarak pertamanya 30 meter, jarak keduanya 20 meter. Berarti jarak itu kan S1 tambah S2 kan. Berarti tadi 30 ditambah 20 meter. 30 meter ditambah 20 meter sama dengan 50 meter. Itu adalah jaraknya. Terus waktunya itu tadi 70 sekon dan 30 sekon. Nah, berarti 70 sekon ditambah 30 sekon berarti sama dengan 100 sekon atau 100 detik. Nah, terus kita masukin deh ke dalam rumusnya kelajuan. Kelajuan itu dilambangkan oleh V sama dengan S bagi T, jarak dibagi waktu. Tadi jaraknya kita dapat 50 meter. 50 meter dibagi T. Tadi T-nya itu dapat 100 sekon atau 100 detik. Nah, kita jadi koma 50 per 100. Berarti kan 0 komanya itu 2 angka di belakang koma kan. Berarti 0,50 meter. Tapi ingat di fisika itu ada namanya angka penting. Nah, karena aturan angka penting tersebut, jadilah kecepatannya itu adalah 0,5 meter. Jadi itu adalah kelajuannya. Selanjutnya adalah kecepatan. Nah, tadi kan aku udah jelasin kalau misalnya beda kelajuan sama kecepatan ada di jaraknya, ada di S-nya. S-nya kalau kelajuan jarak, kecepatan itu perpindahan. Berarti kan rumus perpindahan itu kan adalah delta X kan. Nah, X2 dikurang X1 berarti akhir dikurang awal. Tadi kan kita dapatkan seseorang berjalan lurus 30 meter ke arah barat dalam waktu 70 sekon dan kemudian 20 meter ke timur dalam waktu 30 sekon. Berarti tadi diketahui jarak terakhirnya itu adalah 20 dikurang sama 30 karena itu jarak pertamanya. Jangan lupa teman-teman, ini adalah meternya. Tadi 20 meter dikurang 30 meter. 20 meter dikurang 30 meter berarti tadi misalnya kamu punya uang 20 terus kamu punya utang 30, berarti utang kamu masih ada tapi duit kamu habis, jadinya negatif 30 kurang 20 10, berarti negatif 10 meter. Itu adalah perpindahannya. Selanjutnya adalah waktu. Nah, cara ngitung waktu itu sama kayak tadi, ditambahin aja waktu awal dan waktu akhir. Berarti tadi 70 sekon ditambah 30 sekon sama dengan 100 sekon atau 100 detik. Sekarang kita masukin deh ke dalam rumusnya. V sama dengan S per T. Tadi S-nya itu kan perpindahan kan atau delta X. Berarti tadi min 10 meter dibagi T. T-nya itu adalah 100 sekon. Berarti V-nya itu adalah negatif. Nah, tadi kita kalau 100 itu kan 2 angka di belakang koma kan, berarti 0,10. Nah, cuma karena adanya aturan angka penting, jadilah cuma negatif 0,1 meter. Jadi kita dapat deh tadi kelajuan rata-ratanya itu adalah 0,5 meter dan kecepatan rata-rata tersebut adalah negatif 0,1 meter. Tadi aku belum sempat jelasin kalau misalnya kenapa ini ditambahin semua jarak pertama dan jarak keduanya, waktu pertama dan waktu keduanya. Karena di sini pertanyaan itu adalah kelajuan rata-rata, berarti keseluruhan.
kecepatan rata-rata dan juga kecepatan rata-rata berarti juga kecepatan keseluruhan. Itu guys. Mobil yang dikendarai oleh Rio melaju pada persamaan berikut. XT sama dengan T pangkat 3 plus 2T pangkat 2 tambah 2T tambah 1. Dengan X dinyatakan dalam meter dan T atau waktu dalam detik. Hitunglah kecepatan sesaat ketika T atau detiknya sama dengan 3. Oke, step pertama tuh kita menentukan persamaan kecepatan sesaatnya, yaitu VT sama dengan. Nah, di sini kita pakai rumus turunan fungsi aljabar, yaitu dimana 3 kali T pangkat 2 tambah 2 kali 2T tambah 2 kali 1 sama dengan 3 T pangkat 2 tambah 4T tambah 2. Nah, tadi kan kita udah sebutkan kita sebutkan T sama dengan 3. Nah, T sama dengan 3 yang tadi kita substitusikan ke persamaan kecepatan sesaatnya. Jadi 3 kali 3 pangkat 2 tambah 4 kali 3 ditambah 2. Nah, 3 kali 3 pangkat 2 itu kan jadinya 27. 4 kali 3 sama dengan 12 ditambah 2. Nah, 27 tambah 12 tambah 2 sama dengan 41. Nah, di sini kita jangan lupa satuan kecepatannya, yaitu meter per second. Kita mengendari sepeda dari rumah menuju persimpangan jalan. Setelah 10 detik, 10 second, sepeda yang dikendari kakak mencapai kecepatan 10 meter per second. Berapakah besar percepatan sepeda tersebut? Oke, di sini diketahui kecepatan awalnya itu masih 0 meter per second atau bisa disebut mula-mula. Lalu kecepatan terakhirnya itu 10 meter per second. Lalu untuk waktu awalnya itu waktu mula-mulanya masih 0. Lalu untuk waktu keduanya 10 detik 10 second. Nah, di sini ditanyanya tuh percepatannya. Oke. Jadi Jadi percepatannya tuh cara ngitungnya sama dengan kecepatan kedua alias 10 dikurang kecepatan yang awal alias 0 per waktu kedua 10 dikurangi waktu awal 0 sama dengan 10 per 10 sama dengan 1. Nah, di sini jangan lupa satuan percepatan, yaitu meter per second kuadrat. Kecepatan sebuah truk yang dikendarai oleh Johnny sebagai fungsi waktu diberikan oleh hubungan X sama dengan 4T pangkat 3 plus 2T pangkat 2 plus 3. Hitunglah percepatan sesaat truk ketika T sama dengan 2 second. Nah, step pertama tuh kita cari kecepatan sesaatnya menggunakan rumus fungsi turunan aljabar. Jadi kecepatan sesaat atau VT sama dengan 3 kali 4T pangkat 2 plus 2 kali 2T plus 0. Nah, plus 0 tuh jadi kita hiraukan aja nggak apa-apa. Habis itu 3 kali 4 kan 12T kuadrat. 2 kali 2 kan 4, jadi plus 4T. Nah, habis ini kita jangan lupa turunin lagi buat ngitungin percepatan sesaatnya. Jadi percepatan sesaat atau AT sama dengan 2 kali 12T ditambah 1 kali 4. Nah, 2 kali 12 kan 24T. Ditambah 1 kali 4, 4. Nah, di sini nih kita udah tinggal substitusiin yang T sama dengan 2S-nya. Jadi 24 kali 2 ditambah 4. Nah, ini kan 24 kali 2 kan 48. Habis itu ditambah 4. Nah, 48 tambah 4 sama dengan 52. Jangan lupa satuan percepatannya, yaitu meter per second kuadrat.